dan hari ini saya di bidang 3 ini publikasi itu kolaborasi riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hai Justisia, selamat datang kembali di podcast Soal Legal UPN Veteran Jawa Timur. Saya Nabila Aura dan hari ini kita akan ngobrol santai tapi syarat ilmu dengan Ibu Hervina, Ibu Dr. Hervina Puspitasari, SH.MH. Wakil Dekan 3 Bidang Akademik Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Beliau ini berbagi pandangannya tentang peran akademik di Fakultas Hukum serta bagaimana fakultas kita ini akan terus berkembang mengikuti kebutuhan dunia hukum. Yuk kita sapa dulu. Halo Bu Hervina. Halo Nabila. Halo rekan-rekan yang menonton podcast. Terima kasih Bu sudah hadir dalam podcast hari ini dan bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Baik Nabila. Baik ya Bu. Oke, Bu Hervina mungkin bisa diceritakan secara singkat peran dan tanggung jawab seorang wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama di Fakultas Hukum. Dan kegiatan apa saja sih yang menjadi fokus Ibu dalam mendukung mahasiswa di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur? Oke Nabila, tugas saya di bidang 3 ini terkait dengan pengembangan kerjasama, kemudian terkait dengan kemahasiswaan dan juga alumni. Sehingga tentunya di setiap tahunnya kita sudah menyiapkan agenda-agenda yang menjadi target kinerja kita di dalam pengembangan kerjasama, bagaimana kita memperluas kerjasama kita baik di tingkat nasional maupun juga di tingkat internasional. Terutama juga di tingkat nasional kami berupaya untuk mengembangkan kerjasama di dalam mensukseskan MBKM. Tentunya karena semester 5, semester 6 itu banyak rekan-rekan mahasiswa yang mengajukan untuk magang MBKM, sehingga kita harus memfasilitasi kerjasama harus memperluas kerjasama yang bisa dijadikan untuk tempat magang bagi rekan-rekan mahasiswa. Dan juga selain itu kita juga kerjasama dengan perguruan tinggi lain di dalam pertukaran mahasiswa maupun juga pertukaran dosen. Kemudian juga di dalam pengembangan kolaborasi riset dan juga di dalam pengembangan pengabdian masyarakat, sehingga tentunya selain juga pengembangan publikasi itu bagian yang menjadi kerjasama kita, sehingga kerjasama Tridharma tentunya bisa kita payungi dengan kerjasama baik dengan instansi maupun dengan perguruan tinggi lain. Dan terkait dengan alumni juga kita, harapan besar kita alumni yang sudah siap bekerja, alumni kita dukung juga di dalam persiapan bekerja melalui kerjasama kita dengan penyelenggara pendidikan khusus untuk profesi advokat, yang juga kita memperoleh beasiswa untuk rekan-rekan yang setelah lulus itu bisa mengikuti PKPA. Selain itu juga kita sudah punya program Magister Hukum yang juga diperuntukkan untuk lulusan-lulusan kita, dan tentunya ada bantuan pendidikan juga bagi alumni-alumni kita yang berprestasi. Baik, dari pengalaman Ibu sendiri nih, apa tantangan terbesar dalam menjalankan tanggung jawab sebagai wakil dekan 3 ini? Tentunya tantangan terbesar bagaimana kita bisa
mewadahi apa yang menjadi keinginan mahasiswa ini, yang tentunya keinginan mahasiswa luar biasa banyaknya, yang memang harus kita penuhi juga, terutama di dalam pengembangan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kita. Kita ada BEM, ada BLM, ada komunitas-komunitas kita, ada komunitas peradilan semu, ada FH Mengajar, ada KDFH, komunitas debat Fakultas Hukum, ada komunitas riset mahasiswa, yang tentunya menjadi harapan besar kita bagaimana apa yang menjadi kegiatan rekan-rekan mahasiswa ini juga bisa menunjang soft skill dari rekan-rekan mahasiswa. Tantangan tentunya juga bagaimana setelah lulus menjadi alumni, ini paling berat itu saya mengumpulkan tracer study dari rekan-rekan alumni, karena luar biasa sudah sibuknya ini rekan-rekan alumni, sudah sibuk bekerja dan mungkin sibuk melanjutkan studinya, sehingga kalau diminta mengisi tracer study ini luar biasa sulitnya. Padahal sudah di WA 11 sampai di WA 11, jangan lupa untuk ngisi tracer study dan sebagainya. Ya, kita paham apa yang menjadi kesibukan rekan-rekan, tapi kita harapannya itu untuk apa? Bahwa bagian dari tracer study ini untuk kita bisa mengevaluasi bagaimana sistem pembelajaran kita. Apakah memang capaian pembelajaran kita terpenuhi? Apakah memang rekan-rekan ini sudah bekerja sesuai dengan bidangnya, atau mungkin juga bisa berwirausaha? Dan di dalam tracer study itu bahkan juga kita menanyakan berapa penghasilannya. Itu yang terkadang rekan-rekan alumni itu enggan untuk mengisi. Padahal memang tujuan kita bagaimana kita bisa memonitoring dan mengevaluasi dari apa yang menjadi capaian pembelajaran kita. Selain itu juga setiap tahun kita adakan agenda temu alumni, Mbak Nabila. Tetapi juga dari beberapa angkatan itu enggak semuanya bisa hadir. Memang enggak mudah mengumpulkan rekan-rekan alumni. Tapi saya sampaikan juga sudah luar biasa pengurus alumni kita. Kita ada IKA Fakultas Hukum, ini luar biasa membantu adik-adik kelasnya dengan kemitraan, dengan menerima rekan-rekan mahasiswa magang, kemudian memberikan bekal pengetahuan ke rekan-rekan mahasiswa yang sering kita undang. Juga kemarin rekan-rekan juga adakan kegiatan, rekan-rekan mahasiswa sendiri ini yang kemarin mengadakan kegiatan Halo Alumni, itu juga mengundang rekan-rekan alumni. Memang rekan-rekan dari pengurus IKA ini juga membuka diri untuk apa yang menjadi kebutuhan dari mahasiswa yang bisa dibantu. Kita juga siapkan ruang sekretariat untuk alumni, sehingga rekan-rekan alumni tetap bisa nih silaturahmi dengan Fakultas Hukum itu nggak putus seperti itu. Itu Mbak Nabila. Baik, Ibu, Bu bicara soal kerjasama tadi, itu kami dengar fakultas kita tuh aktif bermitra dengan banyak firma hukum, lembaga peradilan, dan perusahaan. Nah, bagaimana bentuk kerjasama ini dan kesempatan apa saja sih yang tersedia bagi mahasiswa? Ya, tentunya tadi yang saya sampaikan bentuk kerjasama kita diantaranya penyelenggaraan PKPA, beasiswa bagi mahasiswa untuk mengikuti PKPA, dan juga kalau dengan mitra-mitra lain pun kita bagaimana rekan-rekan mahasiswa ini bisa magang MBKM, sehingga 4 bulan itu di tempat instansi yang dikonversi 20 SKS ini kita siapkan instansi-instansi yang siap menerima rekan-rekan untuk magang di sana. Itu kesiapan kerja dari rekan-rekan, sehingga harapannya di sana rekan-rekan nantinya bisa mendapatkan bekal pengetahuan di dalam prakteknya selain kesiapan kerja. Selain itu juga harapan kita rekan-rekan bisa menyiapkan diri untuk tugas akhirnya. Jadi selain membuat laporan magang juga sudah menyiapkan nih nanti untuk skripsinya, sehingga ketika tugas akhir skripsi itu
sudah punya bahannya dari tempat magang, sehingga kita harapannya ya rekan-rekan mahasiswa bisa lulus tepat waktu, harapannya seperti itu ketika berada di tempat magang. Dan juga rekan-rekan bisa menimba ilmu juga dari perguruan tinggi lain. Bahkan juga di perguruan tinggi di Malaysia, kita dengan UNISA kita juga bekerja sama mengirim rekan-rekan mahasiswa untuk belajar di sana. Begitu juga dari UNISA juga ada yang dikirim ke kita untuk kita sama-sama mengembangkan proses pembelajaran kita. Nah, menurut Ibu, apakah pengalaman praktik langsung di dunia hukum itu mempengaruhi kesiapan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja? Jadi bagaimana dan apa saja sih Bu pengaruhnya untuk mahasiswa? Ya, tentunya kesiapan lulusan ini sangat penting, sehingga kita sebelum lulus kan kita juga ada kita siapkan rekan-rekan melalui LSP yang dinaungi oleh LP3M, sehingga rekan-rekan sudah punya nih kompetensinya di dalam, selain rekan-rekan sudah menyelesaikan menumpuh apa yang menjadi kewajiban SKS yang harus ditempuh, rekan-rekan juga punya kompetensi. Selain itu ya kita siapkan tadi itu, kita siapkan rekan-rekan yang mau menjadi advokat, sudah kita bekali dengan mengirim rekan-rekan yang terpilih sebetulnya, karena kita kuotanya terbatas untuk yang mendapatkan beasiswa. Tapi kalau mau mengikuti selain beasiswa itu silahkan, sehingga kesiapan lulusan kerja ini memang benar-benar kita siapkan, sehingga prakteknya seperti apa juga sebetulnya rekan-rekan di komunitas pun juga sudah punya program-program di dalam menyiapkan lulusan ini untuk siap bekerja. Itu sudah luar biasa dibangun oleh baik itu BEM, baik itu BLM, baik itu komunitas. Ini saya sangat mengapresiasi sekali apa yang menjadi program kerja rekan-rekan di dalam menyiapkan dirinya untuk nantinya siap memasuki dunia kerja. Terutama juga sebetulnya kita dengan kurikulum MBKM ini, dengan teman-teman mengikuti magang MBKM ini, itu sudah menjadikan luar biasa kesiapan kerja dari rekan-rekan, sudah mulai beradaptasi di dunia kerja dan sebagainya. Itu sudah salah satu capaian. Bu Ervina mungkin bisa ceritakan lebih lanjut nih, bagaimana fakultas kita itu mendukung kegiatan non-akademik seperti organisasi mahasiswa, komunitas, atau kegiatan yang Ibu jelaskan tadi. Jadi seberapa besar dampaknya bagi perkembangan mahasiswa menurut Ibu? Ya, memang terkait dengan dukungan dari fakultas untuk kegiatan mahasiswa, sebetulnya terkait dengan sarana prasarana. Memang kita siapkan untuk rekan-rekan mahasiswa di dalam berkegiatan, dan saya yakin semua kegiatan yang menjadi program kerja agenda BEM, BLM maupun juga komunitas-komunitas ini semuanya untuk menunjang fakultas hukum, untuk menunjang kemajuan dari fakultas hukum dan rekan-rekan mahasiswa. Sehingga terkait dengan dukungan fasilitas dan sarana prasarana, silahkan untuk menggunakan fasilitas yang ada di fakultas hukum ini. Dan kita tidak membatasi itu, hanya memang membatasinya hanya di, kalau seperti di hari Minggu ya memang kita mau berkegiatan, kita batasi karena keterbatasan tenaga kita seperti itu. Tapi selebihnya di hari kerja silahkan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Selain itu juga dukungan anggaran juga kita siapkan juga, walaupun rekan-rekan juga pasti masih menggali sponsor, masih menggali kemandiriannya di dalam memperoleh dukungan di dalam pendanaan. Itu saya sangat mengapresiasi dari rekan-rekan, karena memang anggaran kita juga harus kita bagi-bagi untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi program kerja di fakultas. Nah, untuk mempersiapkan mahasiswa Bu untuk masuk ke dunia kerja itu tentu kan ada banyak kegiatan pengembangan karir nih yang dilakukan oleh fakultas.
Jadi kira-kira apa saja sih kegiatan seperti pelatihan keterampilan, bimbingan karir, atau mungkin networking yang bisa dilakukan mahasiswa? Ya, kita sebetulnya sudah ada unit terkait dengan pengembangan karir dan kewirausahaan sendiri. Sehingga selain rekan-rekan memperoleh dari apa yang menjadi program di Fakultas Hukum, sebetulnya rekan-rekan juga kita ada unit pengembangan akademik UPA kewirausahaan dan karir yang itu juga menyiapkan rekan-rekan. Nanti kalau ada job fair sudah ada nih di jadi programnya dari UPA pengembangan karir dan kewirausahaan sudah ada setiap tahunnya dan selain itu juga tadi apa yang menjadi agenda rekan-rekan selain mungkin pelatihan kita juga siapkan tadi itu LSP yang karena tuntutan lulusan sekarang ini pasti juga akan ditanyakan punya sertifikat kompetensi apa kan seperti itu kan Mbak Nabila, sehingga itu pun juga kita fasilitasi. Nah, selain itu bagaimana peran alumni untuk mendukung karir mahasiswa hukum? Jadi apakah fakultas itu punya program khusus untuk memperluas jaringan mahasiswa dengan alumni? Ya, dengan alumni kita intens berkomunikasi karena kita juga ada WA grup alumni dan juga ada temu alumni yang memang setiap tahun itu rutin kita selenggarakan. Itu untuk kita meningkatkan bagaimana kemitraan kita, karena pasti rekan-rekan alumni lulusan kita sudah bekerja baik itu di kejaksaan, di pengadilan maupun juga punya usaha maupun juga punya kantor hukum yang tentunya bisa memfasilitasi rekan-rekan adik-adiknya untuk bisa magang di sana. Dan juga tadi kita juga sering mengundang alumni untuk kegiatan-kegiatan di fakultas, termasuk juga untuk meninjau kurikulum kita. Itu kita juga mengundang alumni sehingga jalinan dengan alumni ini memang selalu kita bangun, tapi memang perlu kita tingkatkan tadi karena tentunya banyak sekali alumni yang dengan segala kesibukannya tentunya tidak mudah untuk kembali lagi membagi waktu dengan fakultas, tapi dukungan sudah luar biasa sehingga bahkan di ruang alumni kita ini juga didukung sarana prasarana yang itu juga dari sumbangan rekan-rekan alumni seperti itu. Baik Ibu, ini karena sudah di penghujung podcast, jadi sebagai penutup, Bu Ervina mungkin ada pesan atau motivasi yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa agar mereka tuh lebih berani aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan memanfaatkan kesempatan kerjasama eksternal. Oke, ini ya sebetulnya kita sangat ingin sekali rekan-rekan mahasiswa itu juga aktif di dalam kegiatan penelitian ini yang kolaborasi riset dengan Bapak Ibu dosennya silahkan, ataupun juga kolaborasi di dalam kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang memang terus perlu kita kembangkan. Dan juga saya berharap rekan-rekan, saya yakin sudah luar biasa sibuknya dengan kegiatan-kegiatan baik di Ormawa, di komunitas maupun juga di humas seperti itu, luar biasa sibuknya. Tapi tanggung jawab utama kita adalah kita menyelesaikan studi tepat waktu. Dan saya yakin apa yang menjadi niat baik dari rekan-rekan itu untuk meningkatkan soft skill, silahkan meningkatkan potensinya selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Tapi saya berharap tentunya apa yang menjadi tanggung jawab dari rekan-rekan bisa lulus tepat waktu, bisa meningkatkan prestasinya. Silahkan jangan takut untuk mengembangkan diri. Dan saya lihat angkatan 2024 ini juga sudah mulai aktif yang dikader oleh kakak-kakak kelasnya. Kakak-kakak kelasnya banyak sekali kegiatan yang
dilakukan oleh kakak-kakak kelasnya yang merangkul adik-adik kelasnya. Kemarin baru kita selesai kegiatan Dekan Cup, kemudian kegiatan duta fakultas, kemudian juga banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh rekan-rekan Ormawa maupun juga komunitas ini. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan segala kemandirian, dengan segala kreativitasnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan besar rekan-rekan mahasiswa untuk mengembangkan potensi di Fakultas Hukum ini bisa menjadi bekal nantinya di dalam rekan-rekan lulus dan mencari pekerjaan ataupun juga melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Silakan mau melanjutkan ke magister hukum kita sangat membuka diri kita, membuka fakultas ini. Ayo kita kembangkan bersama, karena fakultas ini tentunya tidak akan bisa maju bersama tanpa kemajuan dari mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, Justisia, jadi menurut pesan yang telah Bu Ervina sampaikan, Justisia jangan takut ya untuk mendapatkan atau mencari kesempatan dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Hukum Penveteran Jawa Timur ini. Jadi terima kasih banyak Ibu udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Soal Legal hari ini. Dan saya Nabila Aura, mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.